Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, budaya, dan masyarakat. Apa aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari? 1. Berinteraksi untuk menghasilkan beragam aktivitas. 2. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Ananda yang soleh dan soleha, apa arti pembangunan sosial? Semua aktivitas yang menggabungkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ciri-ciri peningkatan kesejahteraan sosial, salah satunya 1. Terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. 2. Berkembangnya kebutuhan bakat, karakter, dan rasa aman. 3. Kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam. Anak-anak ustazah, apa saja sih contoh aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat? Contohnya bisa kita lihat di bidang ekonomi pasar dan koperasi. Contoh bidang ekonomi pembangunan sosial, sebuah toko busana muslim berada di depan perumahan. Di dalam toko terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Aktivitas ekonomi memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Penjual busana muslim membutuhkan orang yang bisa mengubah bahan kain menjadi berbagai macam model busana muslim yang akan dijual di tokonya. Dengan bekerja di toko busana muslim, orang yang memiliki keahlian menjahit dapat mengembangkan bakat dalam membuat busana muslim. Berikutnya, kita akan melihat beberapa contoh budaya masyarakat Indonesia. Budaya berperilaku Islami, mengucapkan salam, menghormati dan santun terhadap orang yang lebih tua, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saat berinteraksi. Budaya musyawarah, budaya gotong royong dan saling bekerja sama berbuat kebaikan. Ananda yang saleh dan soleha, apa pula contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? 1. Mempelajari bahasa Indonesia dan daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. 2. Mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia. 3. Berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. 4. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 5. Menjaga kelestarian lingkungan. 6. Mengembangkan budaya melalui program pertukaran pelajar antar negara. 7. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. 8. Membentuk media penyiaran positif seperti radio, televisi, dan internet. Kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, teman-teman mampu mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat.
Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, semua itu punya hubungan yang sangat erat. Tiga aspek tersebut harus kita laksanakan secara seimbang dan dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Iya betul, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat diantaranya. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hak hidup tenang dan damai. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban sebagai warga masyarakat. Ayo, kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui arti dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Dan yang keempat, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Oke? Nah, teman-teman, dari pembahasan yang tadi telah dijelaskan, sekarang teman-teman sudah dapat mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut ini. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun
kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.